Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai reseptor dari sel imun ya dan bagaimana sih dalam proses signalingnya gitu ya. Jadi kan kalau misalnya pertemuan yang kemarin kita sudah belajar nih bagaimana sih sampai sel B, sel T itu bisa sel T itu akhirnya bisa mengenali antigen ya. Yang kemarin kita pelajarin adalah melalui perantara dari MHC ya, ada MHC kelas 1, ada MHC kelas 2 ya. Sehingga nanti sel T akan mengenali, "Oh iya, ini sel yang terinfeksi, oh iya, ini sel yang tidak terinfeksi," seperti itu. Ya, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lebih detail sedikit nih ya, mengenai bagaimana sih sampai akhirnya sel T dan sel B ini bisa menghasilkan suatu respon imun ya. Nah, untuk itu kita lihat dulu nih sebelumnya video ya dari osmosis yang bisa kalian temukan di YouTube. Nah, jadi di sini kan kita bisa melihat ya kalau misalnya manusia itu merupakan organisme multiselular ya. Jadi di mana satu sel dengan yang lainnya itu harus berkomunikasi seperti itu ya. Dan untuk berkomunikasi sel itu akan melepaskan molekul nih ya, molekul-molekul kimia ya, molekul kimia kecil ya yang kita sebut juga dengan ligan ya, di mana nanti sel ini akan melepaskan molekul kimia tadi itu senyawa kimianya yang akan berikatan dengan reseptor pada sel lain ya, sehingga mereka nanti bisa berkomunikasi antara satu sel dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk sinyal sendiri ini bisa diklasifikasikan berdasarkan jaraknya. Ya, yang pertama nih adalah autokrin, maaf ya. Nah, ini yang pertama adalah autokrin ya. Jadi di mana autokrin ini nanti sel itu akan menghasilkan sinyal ya, akan menghasilkan molekul yang nanti akan ditangkap oleh sel itu sendiri lagi, seperti itu. Jadi sel ini yang menghasilkan, sel itu juga yang akan menangkap si molekul sinyalnya. Yang selanjutnya adalah parakrin, di mana parakrin ini sel akan menghasilkan sinyal yang nanti akan ditangkap oleh sel target terdekat ya. Jadi dia akan menghasilkan, nah, tapi yang menangkap adalah sel target yang di dekat dari sel tersebut. Nah, sedangkan yang terakhir adalah endokrin ya, di mana nanti senyawa kimia yang dihasilkan itu menargetkan sel yang jauh sehingga nanti misalnya ini contohnya pada hormon ya, nanti hormon kan akan disekresikan ke pembuluh darah gitu ya, yang nanti kemudian dari hormon tersebut nanti akan menuju ke targetnya seperti itu ya, atau misalnya di sini adalah pelepasan dari sitokin dari jaringan yang terluka gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki luka gitu ya pada jaringan nanti akan dilepaskan senyawa kimia ya berupa sitokin ya yang melepaskan kan jaringan yang terluka itu, seperti itu. Nah, tapi nanti sitokin ini kemudian akan menuju ke otak sehingga nanti bisa menstimulasi terjadinya demam, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya untuk molekul sinyal itu atau yang selanjutnya kita sebut dengan ligan ini, ya, molekul signal atau ligan ini ada yang sifatnya hidrofobik, ya, artinya atau tidak larut air, dan ada juga sifatnya yang higrofilik, artinya larut dalam air. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya untuk yang hidrofobik ini nanti dia itu tidak bisa ya karena kan dia hidrofobik artinya tidak larut dalam air sehingga dia itu tidak bisa bersirkulasi dengan bebas ya. Jadi dia butuh carrier atau pembawa nih berupa protein agar dia bisa larut ya. Nah, selanjutnya tapi karena dia sifatnya hidrofobik ya, dia larut dalam tidak larut dalam air tapi dia larut dalam lemak. Ya, sedangkan kan membran sel kita itu tersusun atas membran fosfolipid bilayer ya. Jadi dari lipid-lipid sehingga nanti dia dengan mudah nih bisa masuk ke dalam sel ya, bisa berdifusi masuk ke dalam sel dan bisa berikatan dengan reseptornya yang ada di dalam sel, entah itu di nukleusnya atau di sitoplasmanya. Nah, sedangkan nih kalau misalnya molekul yang hidrofilik dan mayoritas dari molekul signal ini bersifat hidrofilik, nah nanti dia itu bisa bersirkulasi dengan bebas ya, artinya juga kan hidrofilik berarti dia bisa larut ya dalam air, bisa larut dalam plasma, bisa bersirkulasi dengan bebas. Nah, tapi sayangnya kan tadi ya membran sel kita itu tersusun atas fosfolipid bilayer ya, jadi dia tidak bisa berdifusi masuk ke dalam sel sehingga dia itu akan membutuhkan reseptor ya, reseptor yang letaknya nanti berada di membran sel seperti itu.
ya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya untuk molekul yang hidrofilik ini, dia tuh tidak bisa masuk ya, dan dia di sini butuh reseptor untuk bisa masuk. Nah, reseptornya ini kita kenal juga dengan transmembran protein. Nah, ini ya, jadi nanti molekul signalnya itu akan berikatan dengan reseptor sehingga nanti akan menstimulasi serangkaian jalur signaling seperti itu ya. Jadi ujung yang di luarnya ini itu berikatan dengan molekulnya, dan ujung yang di dalamnya ini nanti yang akan menstimulasi serangkaian jalur seperti itu ya. Jadi ini merupakan protein transmembran. Artinya dia kan transmembran artinya berada di membran sel ya. Jadi ujung luarnya itu berkaitan dengan ligannya, dan ujung di dalamnya ini nanti akan menstimulasi serangkaian proses seperti itu. Nah, selanjutnya nih kita lihat lagi videonya. Nah, ini ya, jadi nanti akan menstimulasi serangkaian proses di dalam selnya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tahap dari jalur persinyalan ini ya, atau signaling pathway ini ada 3 tahap nih. Ya, yang pertama adalah reception atau penerimaan, di mana nanti di sini reseptor akan berikatan dengan ligannya. Nah, yang tadi ya, jadi nanti si reseptor ini akan berikatan dengan ligannya. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah tadi ya di tahap penerimaan, selanjutnya nanti akan ada tahap transduksi ya, di mana nanti di sini akan terdapat perubahan ya, terjadi perubahan reseptor yang akan mengaktifasi ya, yang akan mengaktifasi molekul yang ada di dalam sel seperti itu ya. Jadi tadi sudah berikatan nih reseptor sama ligannya, akan terjadi perubahan ya, terus nanti akan terjadi respon sel, di mana untuk protein transmembran itu ada 3 ya, secara umumnya ada 3, yaitu yang pertama tadi adalah, mohon maaf ya nih videonya, ya. Nah, jadi yang pertama ini ada reseptor G protein couple ya, terus yang kedua itu ada, mohon maaf ya. Nah, jadi yang kedua itu di sini ada yang ada ini ya, enzim couple, terus yang ketiga adalah ion channel receptor ya, seperti itu. Nah, di mana untuk yang G couple ini kan yang dia melintasi ya, jadi di sini dia melintasi membran sel sebanyak 7 kali ya. Kalian bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dan untuk yang enzim couple, di mana reseptor ini yang akan banyak berperan nih dalam signaling sel T dan sel B, dan di sini ada reseptor ion channel ya, yang nanti di mana di sini akan melewatkan ion-ion ya ketika nanti ada molekul ligan yang berikatan dengan reseptornya seperti itu ya. Jadi ini kita mengenal dulu nih ya bagaimana sih transduksi sinyal, di mana transduksi sinyal ini kita lihat ada 3 tahap. Ada tahap reception ya, di mana nanti reseptor akan berikatan dengan ligan. Selanjutnya ada tahap transduksi ya, jadi tadi udah berikatan, nanti terjadi perubahan pada protein tersebut yang akan memicu aktivasi dari berbagai rangkaian reaksi. Dan yang ketiga nanti akan memunculkan respon respon dari sel tersebut gitu ya. Nah, nanti kita akan membahas lebih spesifik ke sistem imun. Dan untuk reseptornya ini kan tadi kita lihat ya, jadi mayoritas molekul signal itu sifatnya adalah hidrofilik gitu ya, larut dalam air. Nah, tapi karena dia larut dalam air, dia tidak dapat berdifusi secara bebas ya ke dalam sel, karena sel kita kan, membran sel kita itu tersusun atas lapisan fosfolipid bilayer ya, jadi tidak bisa, sehingga dia membutuhkan protein ya, reseptor gitu ya. Nah, untuk reseptor sendiri ini ada 3, ada G protein, ada enzim coupled receptor, dan ada ion channel receptor ya, di mana mayoritas untuk sistem imun ini yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah tipe yang reseptor yang di-couple dengan enzim, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya nih, kita akan mengulas sebentar ya mengenai ini ya, imunitas alami dan dapatan ya, di mana di sini kita melihat banyak sekali nih yang terlibat ya dari sistem imun kita. Nah, salah satunya di sini untuk yang dapatan kita melihat adanya peran dari sel B yang akan menghasilkan antibodi, dan adanya peran dari sel T ya yang akan menghasilkan sitokin-sitokin ya, atau tadi molekul-molekul signaling ya, yang bisa
semakin nanti memanggil sel-sel imun yang lain, memperkuat respon imun ini sehingga nanti akan terjadi serangkaian respon imun yang diinginkan, seperti itu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar kalau misalnya kita melihat ada yang dikatakan dengan APC atau antigen presenting cell ya. Jadi sel-sel yang mempresentasikan antigen ya, di mana APC itu ada makrofag, ada sel dendritik dan ada sel B ya, seperti itu. Nah, kita lihat lagi nih lebih detail lagi ya peran dari sel B dan sel T ya. Nah, di mana di sini sel B ya, di sini ada sel B yang masih naif, di mana nanti kalau misalnya sel B yang masih naif ini ketemu dengan patogen gitu ya, di sini ada antigen dari patogen, sel B ini nanti selanjutnya akan melakukan pembelahan atau berproliferasi ya, menjadi dua bentuk ya, ya ada sel B memori dan ada sel B plasma, di mana untuk sel B plasma nanti akan menghasilkan antibodi. Nah, selanjutnya ada juga yang kita kenal dengan di sini sel T yang naif ya, di sini CD8 yang naif, di mana kemarin kita sudah belajar ya kalau misalnya ada sel yang terinfeksi ya, mohon maaf di sini ada sel yang terinfeksi akan dipresentasikan melalui MHC ya, tidak akan dikenali oleh sel CD8 yang masih naif, nanti akan mengalami pematangan dan akan membelah sehingga nanti akan menghasilkan sekresi dari sitokin ya yang nanti di sini perannya bisa membunuh dari patogen tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada CD4 yang masih naif nih. Ya, yang kemarin kita sudah pelajari, untuk CD4 yang masih naif ini nanti akan mengenali MHC kelas 2 yang dipresentasikan oleh APC ya, berupa makrofag, ada dendritic cell, dan ada sel B ya. Nah, jadi nanti setelah misalnya ini sudah terstimulasi, CD4 ini akan menjadi matang ya, menjadi sel T helper. Kalau ini kan tadi emang menjadi sel TC ya. Nah, ini akan jadi sel T helper di mana dari namanya saja ya dia helper, jadi dia menolong gitu ya, tidak bekerja secara langsung. Jadi dia nanti akan menstimulasi, salah satunya adalah menstimulasi sel B di sini ya, menstimulasi sel B sehingga nanti bisa tadi kembali lagi membelah ya, menghasilkan antibodi. Nah, selain itu tadi juga T helper juga bisa menstimulasi CD8 ya, yang nanti CD8 ini akan mengaktifasi, mengeluarkan, mengsekresi berbagai macam sitokin yang nanti akan memanggil sistem imun lainnya. Seperti itu ya untuk peran sel B dan sel T secara umum nih. Nah, selanjutnya ini kemarin ya yang kita sudah lihat bagaimana sih interaksi antara APC dengan sel T ya, di mana untuk APC ini ketika APC sudah mendegradasi molekul dari patogen ini ya, peptida dari patogen, nanti fragmen peptidanya ini bisa dipresentasikan ya melalui protein yang kita sebut dengan MHC, yang kemudian nanti akan dikenali oleh TCR atau T cell receptor, yang selanjutnya nanti akan berinteraksi sehingga nanti bisa mengaktifasi dari sel T-nya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar kalau misalnya MHC itu ada dua kelas. Yang pertama adalah kelas 1, di mana kelas 1 ini MHC kelas 1 akan dipresentasikan oleh sel terinfeksi ya, ada di semua jenis sel yang ada nukleat. Nah, ada inti selnya ya. Nah, selanjutnya nanti dia akan dikenali oleh sel TC atau CD8. Nah, selanjutnya adalah MHC kelas 2, di mana MHC kelas 2 ini ada di APC ya, atau sel-sel yang mempresentasikan antigen ya. Dan nanti selanjutnya MHC kelas 2 ini akan dikenali oleh sel T helper atau sel CD4 seperti itu ya. Ini kemarin kita sudah pelajari. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat nih bagaimana sih signaling pada sel T ya. Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu nih bagaimana struktur dari sel T itu sendiri. Nah, ini sel T ya, di membran sel T itu kita pertama melihat ada T cell receptor atau TCR ya. Jadi nanti di sini perannya dia akan mengenali antigen ya secara spesifik. Kemarin kita sudah pelajarin, dan ada juga reseptor CD4 kalau kita berbicara di sini nanti akan berkembang menjadi T helper ya. Di sini kita ambil satu contoh adalah perkembangan dari T helper. Berarti kalau misalnya di sini nanti CD8 berarti nanti akan berkembang, akan matang menjadi sel TC atau sitotoxic T cell gitu ya. Nah, selain ada TCR, ada CD4 di sini kita juga mengenal ada di sini CD28 ya, yang berperan sebagai co-stimulator. Nanti kita lihat di belakang ya.
Selanjutnya untuk struktur APC-nya ya, karena nanti untuk yang CD4 ini akan berinteraksi dengan APC ya, atau antigen presenting cell ya. Jadi untuk APC-nya sendiri di sini ada MHC kelas 2 ya, untuk APC. Nah, yang nanti akan mempresentasikan peptida dari patogen di sini. Terus nanti ada CD80 dan CD86 nih ya, yang biasa juga kita sebut dengan kompleks B712 sama B7 ya, B71 maaf sama B72 ya, di mana nanti ini mereka akan berinteraksi dengan yang CD28. Ya, yang selanjutnya nanti APC bisa mengeluarkan sitokin-sitokin yang akan ditangkap oleh sel T. Seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu nih. Oh iya, di struktur sel T ada TCR, ada CD28 dan ada CD4. Sebenarnya ini saya sederhanakan ya. Nah, jadi sebenarnya sel T ini lebih rumit ya daripada ini, lebih detail lagi. Nah, tapi ini kita belajar secara umumnya dulu saja ya. Nah, jadi di sini ada TCR yang nanti akan berinteraksi dengan MHC kelas 2 ya. Selanjutnya ada kostimulator CD28 yang akan berinteraksi dengan CD80 atau nama lainnya B712 sama CD86 atau nama lainnya adalah B72. Yang selanjutnya nanti di sini CD4 ya yang juga akan mengenali MHC kelas 2 seperti itu. Nah, untuk jalur signalingnya sendiri, ya, di sini kita bisa melihat dari gambarnya, kalau misalnya ada sel dendritik, ya, yang berperan sebagai APC ya, atau antigen presenting cell ya, nanti dia akan mempresentasikan antigen yang kemudian akan dikenali oleh sel T ya, melalui TCR-nya, dan ada reseptor CD4 atau CD8-nya melalui dua signaling. Ya, jadi untuk mengaktifasi sel T yang masih naif nih ya, yang masih belum matang, nah, yang dibutuhkan dua signal ya. Yang pertama adalah signal satu ya, ketika tadi TCR berinteraksi dengan MHC kelas 2 ya. Jadi yang kita sudah pelajarin di pertemuan sebelumnya ya, jadi ada interaksi antara reseptor sel T-nya dengan MHC kelas 2-nya. Terus untuk signaling keduanya yang tadi kostimulator itu ya, jadi ada interaksi antara CD28 dari sel T berinteraksi dengan CD80 atau 86 dari APC-nya. Ya, jadi ini nanti kita sebut selanjutnya dengan signal kedua ya, atau kostimulatory signal. Dan nanti dari signal 1 dan 2 ini akan menginduksi pelepasan berbagai macam sitokin ya, atau signal ketiga seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, yang pertama ya, jadi ketika sel T ini ya, jadi bertemu dengan APC ya, di mana APC ini sudah mempresentasikan antigen melalui MHC kelas 2, ini kita sudah pelajarin ya kemarin. Nah, jadi APC ini tadi ya sudah memfagositosis antigen, kita anggap ini sel dendritik, sudah memfagositosis antigen, yang selanjutnya nanti fragmen peptidanya itu akan dipresentasikan ya melalui MHC kelas 2 ya. Di sini kita lihat, ini adalah fragmen peptidanya yang berwarna merah ini, yang kemudian nanti ya ada reseptor CD4 ya. Jadi nanti CD4 ini berperan akan mengenali MHC kelas 2 ya. Kalau misalnya oh iya memang benar ini MHC kelas 2, yang selanjutnya nanti TCR ya. Jadi sel T reseptor ya dari T cell ini nanti akan mengenali secara spesifik dari fragmen peptida yang ada di MHC kelas 2. Seperti itu. Itu signal pertama ya. Jadi interaksi antara TCR dengan MHC kelas 2 mengenali fragmen peptida dari antigen yang ada di sini ya. Jadi ini masuk ke signal pertama ya, aktivasi. Nah, selanjutnya ada di signal kedua, di mana kostimulatori ya. Jadi di sini ada CD28 dari sel T akan berinteraksi dengan CD80 dan CD86 ya dari APC, mohon maaf. Nah, jadi ini nanti akan memperkuat signal dari signal pertamanya ini. Nah, kalau misalnya ini sampai tidak terjadi, nanti kita bisa lihat responnya di slide selanjutnya ya. Kalau misalnya sampai tidak ada signal kedua ya, makanya untuk mengaktifasi, untuk mematangkan sel T yang naif itu, kita membutuhkan dua signal ya, yang signal pertama ini dan signal kedua. Nah, selanjutnya nanti akan terjadi pelepasan sitokin dari APC ya, yang nanti bisa ditangkap oleh sel T sehingga nanti bisa lebih memperkuat signalingnya dan memanggil sel-sel imun yang lainnya dan lebih meningkatkan proliferasi dari sel T ini, seperti itu ya. Nah, ini ya kita bisa lihat di sini, kita bisa bandingkan ketika hanya ada signal yang kostimulatori ya. Jadi ini tadi ya tidak ada di sini, kita bisa lihat kondisinya APC-nya itu tidak membawa antigen yang spesifik seperti itu ya. Jadi di sini dia hanya memperlihatkan dari
hanya ada ini ya, kostimulator doang di sini ya, hanya ada kostimulator aja yang nanti akan berinteraksi di sini ya dengan, T-selnya. Jadi nanti di sini tidak akan ada efek pada sel T-nya. Ya, jadi karena di sini tidak ada pemaparan antigennya, jadi hanya kostimulatoris saja. Jadi untuk signal kedua saja tidak cukup, ya. Nah, selanjutnya kita lihat apakah kalau misalnya hanya signal ke satu bagaimana. Nah, jadi misalnya hanya signal pertama, sudah ada nih antigen yang dipaparkan, nah tapi tidak ada kostimulatori pada, jaringan terinfeksi ini ya. Misalnya ini pada kejadian ini ya, menghasilkan fragmen peptida, dari sel sendiri gitu ya, jadi bukan dari patogen gitu ya. Nah, jadi ini nanti tidak akan ada kostimulatorinya, makanya nanti akan terjadi inaktivasi atau sel T-nya menjadi tidak aktif gitu ya, atau istilahnya adalah anergi. Nah, nanti di sini terjadi penurunan signaling dari sel T, ya. Jadi makanya kenapa dibutuhkan keduanya, ya, jadi bukan salah satunya, ya. Jadi kalau misalnya hanya signal 2 saja, tidak akan ada efek pada sel T. Nah, tapi kalau misalnya hanya sinyal satu juga tuh akan terjadi inaktivasi ya, bahkan penurunan fungsi dari sel T-nya ini, seperti itu. Ya, jadi untuk mengaktifasi atau untuk mematangkan sel T itu dibutuhkan 2 signal ya. Yang pertama adalah signal pertama adalah interaksi antara TCR-nya dengan MHC-nya, dan signal kedua adalah kostimulatori ya. Jadi interaksi antara CD80, 86 ya dengan CD28 seperti itu. Nah ini ya, selanjutnya kan kalau misalnya kita pikir ya, kalau misalnya ada kostimulatori ya, ada baiknya sih memang ya, baik. Jadi nanti akan timbul, respon imun seperti yang diinginkan. Nah, tapi di satu sisi, kalau misalnya berlebihan dari kostimulatori ini bisa mengakibatkan kayak respon alergi ya, karena sel imunnya tadi terlalu reaktif. Nah, makanya di sini kita, punya yang namanya CTLA4 ya, di mana kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya, tadi CD28 gitu ya, berinteraksi dengan CD80 atau CD86, nanti akan menghasilkan kostimulatori. Nah, tapi kalau misalnya yang berinteraksi adalah CTLA4, nanti justru akan mengakibatkan efek penghambatan ya. Jadi di sini keberadaan CTLA4 ini akan mengakibatkan down regulation ya, atau akan terjadi yang sebaliknya yang menghasilkan penghambatan pada respon imun. Kita bisa lihat nih ya. Jadi kalau misalnya ini ada APC ya, ada APC, di sini mempresentasikan antigen, tapi nggak ada kostimulatorinya, tidak akan ada respon yang muncul ya. Yang ini pada kasus misalnya yang dipresentasikan itu adalah peptida-peptida yang antigen sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah APC ya, di mana APC-nya ini sudah teraktivasi ya, di sini dia mengandung antigen ya, yang selanjutnya di sini ada kostimulatorinya ya, yang tadi ada kompleks CD28 dengan B7 ya, atau CD8086. Nah, di sini nanti dia akan mengaktifasi sel T-nya ya, yang akan melepaskan interleukin, yang selanjutnya nanti mengakibatkan sel T-nya ini akan mengalami proliferasi dan pembelahan. Nah, selanjutnya nih kalian bisa lihat kalau misalnya di sini justru tergantikan oleh CTLA4, di sini justru akan terjadi penghambatan sel T, tidak akan dilepaskan interleukin 2, sehingga nanti akan terjadi down regulation atau terjadi inaktivasi pada fungsi dari sel T ini, seperti itu. Nah, kira-kira nih ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Nah, biasanya untuk terapi ini ya yang menghambat kostimulatori tadi ya yang untuk CTLA4 ini itu digunakan untuk penyakit-penyakit autoimun atau untuk pasien-pasien yang baru saja melakukan transplantasi ginjal ya. Jadi kan kalau misalnya ada transplantasi misalnya bukan ginjal saja ya, mohon maaf, tapi transplantasi organ dari luar gitu ya. Itu kan akan dikenali oleh tubuh ini sebagai patogen gitu ya, karena bukan sel sendiri gitu kan. Nah, makanya kan kalau misalnya terjadi kostimulatori akan teraktivasi ya sel imunnya. Makanya diberikan untuk yang menghambat kostimulatori tadi ya. Jadi untuk mendukung CTLA4 ini sehingga nanti akan terjadi down regulation ya, jadi tidak terlalu aktif ya, sehingga nanti bisa untuk tidak bereaksi gitu ya, maksudnya tidak akan menimbulkan reaksi yang berlebihan penolakan terhadap organ, seperti itu, organ yang baru ditransplantasi ya, atau untuk penyakit-penyakit autoimun ya, di mana kita tahu bersama kalau misalnya untuk autoimun itu adalah penyakit yang menyerang sistem imun ya, karena sel imunnya terlalu reaktif, seperti itu ya.
Nah, selanjutnya nih, Kak, tadi kita sudah belajar ya mengenai signaling sel T. Jadi, kalau misalnya kita, review singkat ya, jadi untuk sel T itu, membutuhkan 2 signal ya. Yang pertama adalah signal antara TCR-nya ya atau, sel T reseptornya dengan MHC kelas 2 ya yang menyajikan antigen. Dan signal yang kedua adalah signal dari kostimulatori ya, yang di mana nanti CD28 akan berinteraksi dengan CD80 atau 86 yang akan menguatkan sinyal dari yang signal pertama. Jadi kalau misalnya nggak ada signal kedua itu tidak akan terjadi respon gitu ya, malah akan terjadi penurunan dari fungsi dari sel T-nya itu gitu ya. Jadi butuh memang kedua sinyal ini. Jadi bukan salah satunya tapi harus keduanya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya keduanya sudah dicapai, nanti akan terjadi, pelepasan sitokin-sitokin yang akan lebih menguatkan lagi, memanggil sistem imun yang lainnya akan memproliferasi atau membelah sel T lebih banyak lagi, seperti itu ya. Jadi untuk, ini untuk signaling dari sel T ya. Di mana kita lihat ya kalau misalnya sel T ini strukturnya ada TCR, ada kostimulatori, ada CD4 ya. Dan di sini nanti untuk APC-nya sendiri ya, untuk APC-nya kita bisa lihat struktur dari APC-nya di sini ada MHC kelas 2 ya, tergantung di sini kalau misalnya APC ya di sini MHC kelas 2, kalau misalnya sel terinfeksi itu MHC kelas 1, kalau ini bisa sel T-nya ini bisa CD8 di sini ya, tapi secara umum sama seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang, sel B ya. Nah, untuk reseptor sel T kan tadi seperti ini ya, sel T atau TCR, seperti ini bentuknya ya. Sedangkan untuk sel B ini, reseptor sel B itu sebenarnya mirip dengan struktur antibodi yang dihasilkan ya. Jadi ada rantai ringan, ada rantai beratnya ya, di mana di sini juga ada daerah yang tetap ya, di mana di sini nanti perannya di sini akan mengenali antigen-antigen secara spesifik. Nah, tapi bedanya untuk reseptor yang sel B ini, dia memiliki bagian transmembran yang melekat pada membran sel. Seperti itu tuh bedanya dengan antibodi yang dihasilkan. Jadi strukturnya mirip dengan antibodi yang dihasilkan, seperti itu. Nah, sedangkan kalau sel T ini kan TCR itu terdiri atas rantai alfa dan rantai beta ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih kita lihat lebih luas lagi, ada apa saja sih sebenarnya di membran sel dari sel B ini ya, selain tadi ada BCR atau B cell receptor ya, kalau TCR kan si T cell receptor ya, jadi reseptor sel T, kalau ini reseptor sel B atau BCR. BCR gitu ya. Nah, selanjutnya untuk, ini adalah, BCR ya. Jadi di sini adalah reseptor sel B-nya, ya di mana dia itu, strukturnya mirip dengan antibodi. Nah, selanjutnya karena ini pendek di sini ya, jadi dia, transmembrannya itu tidak terlalu panjang gitu ya, jadi dia membutuhkan bantuan dari Ig alfa dan Ig beta, di mana Ig alfa dan Ig beta ini memiliki ITAM ya. ITAM itu adalah imunoreseptor tirosin kinase based activation motif. Jadi terdapat daerah-daerah yang nanti bisa difosforilasi oleh enzim tirosin kinase. Nah, ini dia yang tadi saya katakan. Kalau misalnya kan tadi molekulnya hidrofilik ya butuh reseptor, di mana nanti di sini reseptornya dikapel dengan enzim. Nah, enzim yang berperan adalah enzim tirosin kinase. Sama ya tadi dengan di sel T ini ya, tapi tadi lupa saya sebutkan ya. Jadi nanti di sini sudah ada juga peran dari ITAM itu ya. Nah, selanjutnya untuk ini untuk sel B ya, di sini ada Ig alfa sama Ig beta yang nanti akan membantu ini ya, membantu fosforilasi ya, membantu fosforilasi sehingga terjadi serangkaian signaling, dan selanjutnya di sini ada CD19 dan CD21 juga yang akan membantu signaling dari sel B ya. Di mana kalau misalnya nanti di sini ada enzim ya, nanti di dalam selnya ini kan juga namanya tadi ya reseptor yang dikapel dengan enzim ya tipenya. Jadi enzim coupled reseptor. Nah, jadi nanti di sini ada enzim ya, enzim lin. Nanti kalau misalnya dia berinteraksi dengan CD19 dan CD21 itu bisa mencegah kematian sel dari sel B ini dan meningkatkan ketahanan atau daya tahan dari sel B ini. Seperti itu ya. Dan kalau misalnya sudah dengan hitam ini, nanti akan terjadi signaling fosforilasi sel B sehingga nanti sel B yang masih naif ini bisa berkembang dan menjadi matang. Yang tadi ya di awal, kalau misalnya sel B ini akan berkembang menjadi dua, entah itu sel B memori yang akan mengingat ya antigen yang pernah menyerang, dan ada yang sel B plasma yang nantinya akan menghasilkan antibodi seperti itu. Ya.
Nah, selanjutnya nih kita lihat untuk signalingnya lebih detail lagi ya. Jadi untuk, sel B ini kan kita lihat di awal tadi ya, selain dia bisa menghasilkan antibodi, sel B ini juga bisa berinteraksi dengan, sel T helper ya. Jadi bisa diaktifasi juga dengan sel T helper. Yang pertama nih, kita bisa lihat ya. Jadi kan tadi ada BCR ya, jadi BCR itu adalah reseptor sel B ya, di mana ini adalah Ig alfa dan Ig beta yang akan membantu proses signaling. Di mana di sini ada antigen yang akan berikatan ya, akan dikenali oleh reseptor dari sel B yang kemudian akan dibantu oleh Ig alfa, Ig beta, sehingga nanti di sini antigennya bisa dimasukkan, bisa diendositosis ya. Nanti setelah itu nanti akan dipresentasikan karena kan sel B juga bisa berperan sebagai APC ya, di mana nanti antigen ini akan dipresentasikan ya melalui MHC kelas 2 ya. Jadi di sini sudah ada dipresentasikan yang nanti akan dikenali oleh TCR dari sel T helper ya. Di sini CD4-nya, reseptor CD4-nya akan mengenali MHC kelas 2-nya, TCR akan mengenali dari peptidanya seperti itu ya. Nah, nanti akan terjadi interaksi gitu ya. Nah, nanti di sini juga ada, kostimulatori sehingga nanti akan dilepaskan, sitokin-sitokin gitu ya. Nanti di sini ada pelepasan interleukin, di mana nanti di sini juga akan, ada reseptor interleukin ya pada sel B, yang di mana nanti akan mengakibatkan sel B ini akan membelah, seperti itu, yang tadi akan menghasilkan antibodi. Nanti akan dia berubah ya, antibodi kan ada 5 jenis ya, nanti akan kalian pelajari lebih lanjut ya, ada IgM, IgE, IgG, seperti itu ya. Tapi yang mayoritas dihasilkan adalah IgM untuk yang primer seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian untuk materi dari signaling dari sel T dan sel B. Semoga bermanfaat dan semoga berkah untuk kalian. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.